Oke, selamat sore teman-teman. Chatterbox edisi Selasa 26 Agustus, bener ya? Selasa 26 Agustus 2025. Ini masih tentang financial quotient dan pecahannya, sekaligus ada kita pembahasan dari dua topik yang sebenarnya serupa, tapi ada dua video yang saya bikin. Video sebelum yang tadi adalah The Art of Being Bodo Amat gitu loh. Seni bodo amat gitu loh. Atau The Art of Being belum ya? Gitu ya. Belum saya lupa. Nah, tadi. Yang sebelumnya itu ada The Art of Being Quiet. Diem aja gitu loh. Seni diem aja. Nah, sekarang kita ngomongin tentang seni bodo amatan gitu loh. The Art of Being Bodo Amat. Bodo amat itu bukan berarti kita ignorant ya. Atau denial. Kalau denial itu kita menyangkal. Kalau ignorant itu artinya kita mengabaikan. Tapi bisa juga sih ignorant dalam konteks bodo amat tuh bisa gitu loh. Just ignore itu. Diabaikan aja gitu. Dan memang sesekali memang kita perlu bersikap bodo amat gitu lah. Nah, sekarang kita perdalam lagi yang tadi ya pembahasannya, karena tadi masih singkat banget gitu. Contoh misal nih, ketika nanti saya udah kerja nih, misal ya kan, udah punya uang lah, atau dapat uang lebih lah intinya gitu. Nah, tiba-tiba orang tua saya minta uang ke saya buat perluan rumah, misalkan buat bayar listrik, buat bayar, ya saya bilang ya urus aja sendiri gitu ya. Ya kan, urus aja sendiri, gue mau pakai duit gue untuk ngejar cita-cita gue, untuk menuhin impian gue, untuk apa, untuk memiliki apa yang gue mau punya, tapi lo nggak ngasih, ya lo kalau mau bayar aja sendiri pakai uang lo gitu. Ya, kalau terus-terusan begitu kan gimana ya konsekuensinya? Pasti kalau kedengaran sampai orang, nanti saya jadi bahan berita kan, pasti nanti malah satu sini bilang, ini kok begitu amat sih gitu kan, dan seterusnya gitu. Pasti akan kayak gitu, jadi berita gitu, itu pasti. Nah, lanjut ya teman-teman ya. Jadi teman-teman ya. Kita lanjut lagi. Jadi teman-teman, kalau apa namanya? Pasti udah, kalau kayak gitu pasti bakal jadi berita, bakal jadi rame, bakal jadi isu gede lah di sini gitu. Nanti pasti akan kedengeran, wah kok ini anaknya begitu banget sih bu, dan sebagainya gitu. Lah gue mah cuek aja, bodo amat gitu. Ya kan, karena seperti yang tadi saya bilang ya, fakta terpahit bingit adalah orang pada kagak peduli lo dalamannya pada bagaimana. Yang orang tahu lo pada itu cuma di permukaan. Ya, contoh misalkan, seringkali maaf kata nih, ketua RW sini ya, RW 8 Bintaro Permai, Sangkaran Jaksel nih, ketua RW-nya beserta teman-temannya di framing, wah ini macam-macam lah yang saya dengar. Itu kan hanya taunya di permukaan aja, di framing kayak gitu. Emang nggak terlepas dari gak tahu benar apa enggaknya ya kalau benar sih kebangetan juga gitu loh. Kalau benar ya kebangetan, tapi kalau enggak ya sebaiknya di stop. Ya, tapi kita kan nggak tahu dalemannya bagaimana. Contoh kayak ketua RW 8 Bintaro Permai yang katanya mengalami bankruptcy atau kebangkrutan gitu kan saya baru tahu belakangan ini. Makanya saya bilang, wah ini instan karma. Itu orang tuh nggak bakal peduli sama daleman kita, nggak bakal peduli. Yang orang tahu tuh cuma kita di permukaan, di surface, di luarnya doang gitu loh. Bu, bukannya anaknya ini ya bu ya,
Oh ini karena orang nggak tahu dalemannya kita kayak gimana. Orang nggak tahu kalau ternyata ada feud, ada family feud. Makanya kenapa jadi ada yang kayak gitu sikapnya. Ya kalaupun misal contoh nih, saya punya uang lebih, saya kasih ke orang tua saya, tapi dengan syarat dan ketentuan yang berlaku gitu. Orang pasti akan ngomong saya, ya elah tong jangan gitu amat, ya elah bang jangan gitu amat kali sama orang tua, mas jangan gitu banget kali mas sama orang tua mas, begitu amat lo inget lo yang bikin ya orang karena nggak tahu dalemannya apa yang terjadi, what's going on inside, ya wes jadinya kayak gitu penilaiannya. Kenapa? Karena orang nggak bakal peduli. Ya orang nggak akan peduli. Mau curhat sharing kemana paling ada yang cuman diem dengerin, udah no respon at all. Ada yang mungkin coba kasih solusi tapi mungkin emosi kita belum mampu nerima atau masih ada konflik batin gitu kan. Ada yang memang ya dia respon, ada yang memang dia bisa malah responnya maaf aja negatif gitu, mau jadi negatif kayak gitu. Jadi makanya be careful on what you share, itu aja sih. Apalagi kalau udah share ke medsos, wah ya bisa remuk dunia. Ya bener gak? Iya. Jadi teman-teman ya, itu sih yang saya mau bilang. Be careful on what you share. Hati-hati dengan apa yang di-share gitu loh. Ya saya kayak sikapnya kayak gitu juga ada alasannya dong. Ada alasannya. Ya orang harus tahu dulu alasan saya begitu bagaimana. Kenapa misalkan nih ketika saya punya uang lebih nih, saya udah kerja dan nerima gaji, udah keterima nih. Misalkan nih keterima dalam dekat ini di kedutaan Australia untuk Indonesia di Jakarta. Kayak gitulah misalkan nih ya, aminin dah, keterima dah ya. Ketika orang tua saya minta duit ke saya gitu, saya nggak ngasih, tapi saya nggak mau ngasih, atau saya kasih tapi dengan syarat dan ketentuan tertentu. Saya juga punya alasan untuk itu. Salah satunya apa? Karena orang tua saya nggak support saya memiliki apa yang saya ingin punya. Ada musik teman-teman, kena copyright nanti. Oke, welcome back teman-teman. Ada musik kena copyright. Saya ini udah berapa kali kena copyright claim ya, belum copyright strike aja. Dan apalagi sekarang lagi musimnya orang bahas tentang royalti. Nah itu, udah runyem dah persoalan. Tapi kita gak akan bahas itu. Jadi kayak adalah sikap ya, karena orang tua saya salah satunya tidak mampu memberikan apa yang saya inginkan, tidak mampu mensupport saya dalam mewujudkan apa yang saya cita-citakan. Makanya itu kenapa saya bilang uangnya, saya pernah ngomong seperti itu saya pernah menyatakan itu dengan mama saya di text chat ya, ketika saya mau interview ke My Art Peak itu, yang tiba-tiba pas saya pulang, saya dapat kabar ayah sambung saya atau ayah tiri saya kena fraud. Rekeningnya dijebol. Mending BRI loh. Tadi tuh teman mama saya nelpon juga mengalami hal yang sama. Got frauded, kena fraud, kena scam, ya kan? Jadi mama saya bilang juga bulan depan abang yang bayar listrik ya, ayah pensiun. Ini saya bilang udah mati, lalu bayar aja sendiri listrik. Gua mau pakai uang gua buat ngewujudin apa yang gua punya, apa yang mewujudin apa yang gua mimpiin. Apa, punya mobil kijang, punya rumah, punya beli main saham lagi ya, kuliah ke luar negeri, tinggal luar negeri, apa semua. Gua mau wujudin mimpi gua.
Gue mau wujudin cita-cita gue mau punya apa yang lu nggak bisa kasih ke gue, gitu. Ya kalau kayak gitu pasti saya akan di luaran dibilang, tong jangan gitu amat lah sama orang tua gitu. Ya kalau gimana kan itu orang tua lu gitu lah. Ya makanya itu teman-teman, pokoknya apa ya, kalau saya sih mengatakan gini ya, selain be careful on what you share, ya kita harus jangan juga men-share hal-hal yang sangat private gitu loh ke sembarang orang. Tapi kalau kita nge-share hal-hal yang masih ada sekitar 20-an menit lagi waktu. Aku dari dulu benci banget tuh sama motor biasa yang knalpotnya tuh ngapain mesti pakai knalpot yang berisik banget, desing di kuping gitu loh. Dan ngapain juga gitu loh mesti pasang knalpot yang begituan gitu loh. Sudah itu plat nomor gak ada. Itu aku paling benci banget loh dengan yang kayak gitu. Itu udah pasti calon disita sama polisi, bener. Kalau mau ngambilnya lagi mesti bayar gede. Kalau kagak ya wassalam. Gitu. Lanjut ya teman-teman ya. Nah itu makanya itu pasti kalau kita nge-share hal-hal yang very private banget ke sembarang orang, responnya bisa beda-beda. Kalau orang itu bukan orang yang kita percaya ya, malahnya kesebar balik jadi berita. Kesebar balik jadi berita. Malah jadi efek domino kan. Ada juga yang responnya ya paling diem aja, dengerin, kagak ngasih solusi, kagak ngasih apa. Paling benar kalau mau nge-share hal-hal yang paling private banget itu cuma dua. Satu ke Allah, yang kedua adalah ke profesional. Ya. Profesional tuh bisa macam-macam. Paling enggak ya ke psikolog, ke konselor, ke mediator, ke mana gitu. Ke jasa psikologis gitu loh. Tergantung kebutuhan. Bisa ke psikolog, bisa ke psikoterapis, atau psikiater, psychiatrist, atau psychiatrist gak? Psikiater, psychiatrist. Bisa ke mentor, bisa ke coach, bisa ke konselor gitu. Itu bisa macam-macam, tergantung ininya gitu loh. Kalau masalah feud ini, misalkan nih ada masalah feud, ya paling solusinya kalau nggak ke psikolog ya ke konselor, ke family konselor, atau ke family mediator. Ini dimediasi, ini maunya bagaimana gitu loh, supaya paling nggak ya contoh kasus nih ngerubah saya ya, jadi maulah ngasih uang ke orang tua gitu kan, maulah ngebiayain rumah gitu, butuhan ini rumahan dan seterusnya gitu kan. Paling nggak gitu. Tapi kalau sayangnya tetap nggak mau ya udah gitu. Makanya itu teman-teman ya, kenapa saya ada perlakukan syarat gitu. Ini juga sekaligus ngedidik sih, ngedidik bahwa ya ada satu kesalahan finansial yang terjadi, dan ini menjadi pelajaran buat kita semua. Apa itu? Mau saya kasih tahu nggak? Satu keluarga bisa broke gara-gara uang. Satu keluarga gara-gara uang bisa jadi feud, bisa jadi tegang, bisa jadi ribut. Kenapa? Karena cara memandang uangnya. Satu. Yang kedua, cara menggunakan uangnya. Dan yang ketiga, cara pegang uangnya. Gitu. Kalau uang itu sebagai alat, tools, transaction tools ya, alat transaksi, alat pembayaran, alat tukar gitu ya,
Ya paling apa ya, ujung-ujungnya adalah mau tahu nggak, ujung-ujungnya ya orang ya nggak akan terjadi yang namanya feud atau lagi sampai orang itu ribut gara-gara duit, atau satu harga itu broke gara-gara duit. Nah, yang menyebabkan broke gara-gara duit itu adalah salah menggunakannya. Nah, pertanyaannya, yang nyuruh pakai uang dengan salah itu siapa? Kan kita udah pernah bahas berkali-kali, Kak, jangan pernah gunakan uang secara sembarangan. Apalagi melakukan extravagant impulsive spending dengan apa? Dengan nggak ngelihat isi rekeningnya berapa, isi saldo ATM-nya berapa, isi dompet berapa, dan isi e-walletnya berapa. Orang nggak kalau nggak ngaca dari situ, akibatnya apa? Nyalahin orang, nyalahin keadaan, nyalahin negara, nyalahin pemerintah, numbalin satu rumah. Ini salah, teman-teman. This has to stop. Makanya Indonesia bukan hanya sekedar darurat sadar psikologi atau sadar kesehatan jiwa aja loh sebenarnya. Bukan hanya sekedar sadar psikologi dan sadar kesehatan jiwa aja, tapi darurat literasi keuangan. Coba kalau kita udah pada pinter, tercerahkan, enlightened gitu dengan literasi keuangan, ya nggak bakalan kita menggunakan uang itu dengan asal-asalan. Nggak mungkin banget. Pasti kita akan lebih hati-hati lagi dalam menggunakan uang. Uang yang bisa kita pakai tadinya untuk mengaspirasikan hobi kita yang seringkali orang salah menyebut dengan self reward dalam tanda kutip itu, ya. Itu bisa dipakai untuk hal-hal yang lain. Salah satu penyebab orang gampang broke banget adalah nggak tahu apa itu yang namanya investasi. Orang pada taunya udah seneng, dapat uang kasih makan, makan. Bahkan di Instagrammu mesti saya ketemu, oh sudah ini Kak, kasihlah itu reward pada diri sendiri. Kamu makan yang enak, minum kopi yang enak, apa segala macam. Lah salah itu mah namanya ngejebak. Itulah yang kemudian disebut sebagai toxic positivity. Positivitas beracun kalau bahasa kerennya. Jangan kayak gitu. Entar self reward itu entar, teman-teman. Nah, makanya kenapa saya belajar dari orang Tiongkok, dari orang Cina, dari orang Tionghoa? Karena memang mereka born to create money, not just born to make money atau born to make ends meet atau gimana, enggak. Tapi mereka tuh born to be skilled in using money. Itu aja. Born to be skilled in managing money. Itu jawabannya. Ya. Cakep. Mereka terlahir untuk jago pakai duit. Mereka terlahir untuk jago menggunakan uang. Mereka terlahir untuk jago megang duit. Udah. That's it. Makanya kenapa mereka seumur hidupnya kerja terus sampai mereka retire. Sampai mereka retire. Gitu. Kapan self rewardnya? Entar kalau udah ends ultimate limit, kebutuhan seluruhnya semua terpenuhi, ya. Nggak ada yang ditumbalin di rumah, ya. Baru dah tuh ngomong self reward, self award, atau self satisfying, self satisfaction. Nah, ya itu. Ya. Itu baru ngomong kayak gitu lah. Kalau ngomong self reward, isi kantong, isi dompet, isi rekening masih pas-pasan, ya gak usah ngomong self reward. Yang ada self destruction. Ya. Yang ada duit defisit, rumah ditumbalin. Nah, gak ada yang mau ditumbalin, coy. Ya, situ kayak pesugihan aja.
pesugihan, mana mau orang ditumbalin, ya nggak? Hanya orang gila yang mau ditumbalin hanya demi orang itu bisa sukses melakukan pesugihan. Terlebih pesugihan yang ekstrim, namanya pesugihan Gunung Kawi. 3 hari 3 malam nggak boleh bergerak dari tempat itu, nggak boleh makan, nggak boleh minum, buang air di situ aja, kencing di situ, boker di situ, berak atau buang air besar di situ. Ya, itu pesugihan Gunung Kawi itu seperti itu teman-teman. Dan pasti ada minta tumbal. Ya, orang nggak ada yang mau ditumbalin untuk kayak gituan. Lah ini salah teman-teman. Makanya itulah yang kemudian kalau yang kemarin saya belajar NLP itu, saya lupa lagi apa istilahnya. Tapi kalau dalam agama Islam tuh disebutnya tuh tafakur dan tadabur, merenungkan kembali gitu loh. Salahnya di mana gitu? Salahnya di mana? Salahnya apa yang menyebabkan kayak gini gitu. Jadi dengan kita sering bertafakur, dengan kita sering bertadabur, dengan kita sering bertafakum, sering bermuhasabah gitu ya, gak akan sering kita nyalahkan pihak yang sebenarnya nothing to do dengan apa yang terjadi dengan hidup kita. Gak bakal nyalahin orang lain, gak bakal lempar kesalahan ke orang lain. Yang salah siapa? Ya diri sendiri yang salah. Kayak gitu teman-teman ya. Yang salah diri sendiri, bukan orang lain yang salah. Itu tank 300 tuh, cakep tuh. Seperti itu ya. Jadi jangan kurangin lah itu apa, menyalahkan pihak yang sama sekali nothing to do dengan hidup kita ya. Sering banget kita menyalahkan keadaan, menyalahkan pemerintah, menyalahkan orang lain lah intinya. Padahal yang salah diri kita sendiri. Bahkan lebih buruk lagi menyalahkan Allah, nyalahin Tuhan. Itu loh udah nightmare banget sih gitu. Oh kayak gitu. Jangan teman-teman. Kalau salahnya kita ya salah, ya kita lah yang bersalah. Jangan bersikap gak merasa bersalah atau gak mau disalahin. Maaf kata nih, orang kaya itu adalah orang yang seperti yang kita udah pernah bahas beberapa waktu yang lalu, adalah orang yang mengalami serangkaian trials and errors, yang banyak salah langkah, banyak salah perhitungan, banyak salah pertimbangan, banyak salah kalkulasi, banyak salah akumulasi dan seterusnya. Orang yang banyak belajar dari kesalahan itulah yang membuka jalan menuju kekayaan. Karena jalan menuju kekayaan gak mulus teman-teman, kecuali kalau kita lahir emang dari lahir anak orang kaya. Itu privilege bonafit yang luar biasa. Lah kalau bukan anak orang kaya bagaimana? Ya harus melalui serangkaian trials and errors lah. Dalam hal apapun teman-teman ya. Ingat deh waktu kita masih kecil dulu deh. Dari yang tadinya cuma baring tok ya, lama-lama bisa merangkak. Merangkak pun itu juga trial and error. Bisa tengkurap, kemudian merangkak. Merangkak pun trial and error. Lama-lama merayap. Merayap pun trial and error. Lama-lama bisa berdiri. Berdiri pun trial and error. Berjalan, jalan pun juga trial and error. Bisa ngomong, bisa ngelihat, bisa dengar, itu pun juga ngalami trial and error. Gitu teman-teman. Itulah hidup. Itulah kalau kita pengen jadi kaya, paling enggak orang kaya itu nggak ada yang tidak mengalami serangkaian trials and errors. Ya, kalau nggak merasa bersalah dan nggak pengen disalahin, itulah bakat miskin seumur hidup. Itulah bakat miskin sampai mati. Wallahi demi Allah. Bener loh.
Ini penelitiannya ada, dalilnya ada. Saya ngomong ini nggak pakai dalil. Ya, saya lupa ada satu quote tentang itu. Saya lupa. Nanti saya cari, nanti saya tampilin di posting YouTube saya ya. Makanya kasih komen. Teman-teman boleh komen di posting YouTube saya ya. Tolong ini gitu ya. Boleh. Ya. Kasih tahu. Orang kagak pengen disalahin, orang kagak merasa bersalah, itu namanya bakat miskin seumur hidup. Sampai mati miskin. Demi Allah. Tapi kalau orang siap salah, siap disalahkan, dan siap merasa bersalah, itu baru namanya orang bakat jadi kaya, teman-teman. Kan seperti yang tadi saya bilang, orang kaya itu tidak ada yang tidak mengalami serangkaian atau series of trials and errors. Gak mungkin banget. Loh, acara TV kenapa bisa sukses gede? Itu pun juga mengalami trials and errors, teman-teman. Sebelum tayang ada yang namanya pilot program, uji coba, trial pilot show. Coba acara contohnya kayak gini. Who Wants to be a Millionaire. Kenapa bisa menjadi game show atau quiz show tersukses di dunia, yang tayang di lebih dari 120 negara, walaupun sebagian besar sudah banyak yang tidak lagi menayangkan Who Wants to be a Millionaire, termasuk Indonesia, termasuk negara dengan IQ tinggi kayak Jepang, Singapura, itu sudah tidak menayangkan Who Wants to be a Millionaire versi lokalnya. Tapi kenapa Who Wants to be a Millionaire itu bisa sukses? Ya karena melalui serangkaian trials and errors. Bahkan pernah ada satu major scandal. Tapi itu bisa jadi pelajaran bagaimana Who Wants to be a Millionaire itu bisa tetap sukses lagi. Gitu. Makanya kenapa bisa laris di seluruh dunia? Karena itu mengalami trials and errors. Dan dia di sana juga, dan dia sebelum tayang resmi ada pilot programnya, ada trial pilot programnya. Nah sekarang teman-teman, gimana cara, nanti insya Allah karena waktunya udah mau habis ya, saya mau ke Mushola Polsek Pesantren bentar lagi. Tapi ini saya kasih singkat aja teman-teman. Mungkin ini jarang diajarkan sama banyak orang. Kenapa kita nggak bikin trial atau pilot program kita buat jadi kaya? Karena nggak ada orang kaya itu nggak ada yang namanya pilot program, nggak ada teman-teman. Acara TV aja kalau mau sukses, kalau mau dapat rating gede, itu ada namanya pilot program, uji coba gitu loh. Yang disebut sama Valentinus Ressa itu, dummy program gitu. Itu pilot sebenarnya, pilot program. Makanya kenapa Midnight Live itu bisa sukses di Metro TV. Karena itu ada pilotnya dan sudah mengalami rangkaian trials and errors, teman-teman. Nah sekarang bagaimana kita bikin pilot program buat jadi kaya? Kapan waktulah kita bikin pembahasan tentang pilot programming buat jadi kaya, gitu. Karena kalau kita jadi kaya tapi nggak pakai pilot programming, ambiar, itu aja, ya. Kapan-kapan lah kita bahas, atau cari aja dengan para orang-orang yang sudah ini gimana caranya membuat pilot programming untuk jadi kaya, gitu ya. Oke, saya kira cukup. Terima kasih. Sampai ketemu lagi kita pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Dimudahkan suksesnya, dimudahkan jalan menuju kayanya.
Have a nice day and bye.